Tak disangka, keesokan paginya, Mary lupa membawa CD yang ingin ia tonton. Ia pun memutuskan pulang lebih awal ke rumah. Saat membuka pintu dan masuk ke rumah, ia melihat guru sekolahnya keluar dari kamar mandi. Mary langsung mengerti. Tatapannya datar tapi jelas mengandung makna. Guru itu panik dan buru-buru pulang. Frank yang sedang mabuk semalaman pun marah besar. Ia mengingatkan Mary soal aturan mereka. Jumat malam hingga Sabtu siang, Mary harus tetap di rumah tetangga. Karena hanya di waktu itulah Frank bisa punya sedikit kehidupan pribadi. Melihat Frank yang sedang marah, Mary berlari kembali ke kamar dengan penuh rasa kecewa. Menyadari emosinya yang berlebihan, Frank pun datang meminta maaf kepada Mary yang meringkuk di sudut ruangan. Secara lahiriah Mary memaafkan Frank, tetapi jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa keberadaannya hanyalah beban bagi sang paman. Hatinya yang sudah lama tertutup kembali tenggelam lebih dalam. Tak lama kemudian, Frank menerima surat keputusan dari pengadilan. Itu berarti Mary harus tinggal bersama Evelyn selama 2 hari dalam seminggu. Tak lama kemudian, Evelyn membawa Mary ke Boston. Di sana Mary untuk pertama kalinya melihat kota besar yang dipenuhi gedung pencakar langit. Untuk pertama kalinya pula ia melihat wajah mendiang ibunya yang belum pernah ia temui dan menyentuh lembaran partitur piano yang sejak lama ingin ia pelajari. Namun sang nenek tidak memberi kesempatan untuk bermain, melainkan segera membawanya ke MIT, Massachusetts Institute of Technology, untuk memperkenalkan 7 masalah besar dunia matematika. Tantangan yang membuat para ilmuwan bekerja keras seumur hidup demi memecahkannya. Salah satunya adalah persamaan Navier-Stokes, topik yang dulu diteliti oleh ibu Mary. Menatap bingkai kosong di dinding yang seharusnya diisi dengan nama ibunya, Evelyn berkata kecewa, "Ibumu seharusnya bisa masuk sejarah, tapi dia memilih menyerah dengan pengecut." Mendengar itu, Mary tiba-tiba berkata, "Mungkin suatu hari nanti fotoku bisa ada di sana." Ucapan itu membuat Evelyn bersemangat dan ia langsung berkata akan mengerahkan segalanya untuk membantu Mary. Untuk menguji bakat Mary, ia memanggil seorang profesor matematika dari MIT dan memberikan soal distribusi normal tingkat lanjut. Namun, setelah 30 menit berlalu tanpa jawaban, sang profesor mulai ragu dan Evelyn pun tampak kecewa. Saat mereka hendak keluar ruangan sambil menggerutu soal-soalnya yang terlalu sulit, Mary dengan tenang berkata, "Soal ini tidak perlu diselesaikan karena dari awal soalnya sudah salah." Mendengar itu, Evelyn langsung menarik Mary kembali ke ruang kelas. Mary tak hanya menunjukkan kesalahan pada soal tersebut, tapi juga menyelesaikannya dengan mulus hingga membuat sang profesor terpana. Namun ia tetap penasaran. "Kalau kamu tahu soal ini salah dari awal, kenapa tidak langsung bilang?" Mary menjawab, "Paman Frank mengajarkanku tidak sopan menunjukkan kesalahan orang tua di depan umum." Sang profesor pun hanya bisa tersenyum malu. Mary bukan hanya sopan dan rendah hati, tapi juga benar-benar jenius langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. 2 hari pun berlalu cepat. Evelyn mengantar Mary kembali. Di perjalanan Mary berkata, "Aku suka nenek. Dia mirip mama. Di rumahnya ada piano yang selalu kuimpikan, tapi aku tak ingin tinggal bersamanya. Dia terlalu memaksa." Frank berkata, "Tenang saja, tidak ada yang akan mengambilmu dariku." Ketakutan Mary muncul karena ia harus menghadapi wawancara dari pihak ketiga. Penilaian yang menentukan dia akan tinggal dengan siapa. Namun dengan jaminan dan cinta dari Frank, Mary menghadapi wawancara itu dengan jujur dan percaya diri. Pada persidangan kedua, Evelyn membawa kejutan besar. Ayah kandung Mary yang selama ini tidak pernah muncul. Dengan bujukan uang, ia membuat pria itu menyatakan Evelyn sebagai wali resmi Mary. Untungnya, pengacara Frank sudah siap. Ia mengatakan bahwa pria itu tak pernah mencari Mary sejak ia lahir. Sang ayah membela diri. Katanya, "Saya sudah mencarinya, hanya saja tidak ketemu." Namun, pengacara menunjukkan fakta yang tak terbantahkan di internet, bahwa pria itu adalah matematikawan terkenal yang bisa dengan mudah menemukan siapapun jika memang niat. Kebohongannya pun runtuh. Frank kembali menang di persidangan. Namun, saat pulang ke rumah, Frank melihat Mary menangis. Ia baru tahu bahwa ayah kandungnya tadi hadir di pengadilan. "Kalau dia ada di kota ini," katanya pelan, "kenapa 7 tahun ini tidak sekalipun datang menemuiku?" Untuk menghibur Mary, Frank membawanya ke rumah sakit dan duduk bersamanya di depan ruang bersalin. Awalnya Mary bingung, tapi ketika seorang keluarga menangis bahagia menyambut kelahiran bayi, Frank berbisik, "Saat kamu lahir dulu, kami juga sebahagia itu. Jadi jangan pernah berpikir kamu tidak dicintai." Mary pun tersenyum, bahkan ikut berlari dan merayakan bersama keluarga asing tersebut.